yang beranggotakan saya sendiri yang bernama Ida Salsabila dengan NIM 256111255. Saya Nabila Salma Putri dengan NIM 256111262. Saya Siti Aisyah dengan NIM 256111276. Saya Nurmadila dengan NIM 2561129. Definisi masyarakat terasing yaitu kelompok masyarakat yang hidup terpencil secara geografis dan sosial lainnya. Yang kedua, akses terbatas terhadap teknologi, pendidikan, informasi, dan layanan sosial lainnya. Yang ketiga, seringkali disebut kelompok adat terpencil yang masih mempertahankan cara hidup tradisional. 1, 2, 3. Selanjutnya ada karakteristik masyarakat terasing. Yang pertama, terpencil secara geografis. Kebanyakan masyarakat terasing hidup di daerah seperti perhutanan, pegunungan, atau pedalaman yang sulit dijangkau. Yang kedua, ada bergantung pada alam. Kehidupan subsisten seperti berburu, meramu, dan bertani untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Yang ketiga, ada kehidupan tradisional, seperti mempertahankan adat istiadat, kepercayaan, dan struktur sosial yang masih teratur. Yang keempat, ada minimnya akses, seperti keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi modern. Dan yang kelima, ada isolasi sosial dan budaya. Kebanyakan masyarakat terasing cenderung menutup diri dari dunia luar. Faktor isolasi. Yang pertama adalah faktor geografis yang mana wilayah sulit diakses dan minim infrastruktur transportasi dan komunikasi. Yang kedua adalah faktor sosial budaya yang mana nilai adat yang kuat dan penolakan terhadap pengaruh dari luar. Yang ketiga, keterbatasan pendidikan yang mana rendahnya dan minimnya literasi dan menghambat adopsi dari pengetahuan baru. Yang keempat adalah ekonomi subsisten, yaitu mata pencarian tradisional yang tidak terintegrasi dengan ekonomi pasar baru. Yang terakhir adalah stigma dan diskriminasi, yang mana pandangan negatif dari masyarakat luar membuat mereka semakin menarik diri. Selanjutnya ada kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Sosial, hubungan komunal yang kuat namun sering menghadapi diskriminasi. Ekonomi, subsisten tidak berorientasi pada pasar penghasilan utama dari hasil alam. Pendidikan, tingkat pendidikan formal sangat rendah akibat minimnya fasilitas tenaga pengajar. Kesehatan, akses terbatas, masih mengandalkan pengobatan tradisional, angka penyakit kematian sangat tinggi. Selanjutnya, ada upaya pemberdayaan berbasis budaya. Penguatan keterampilan tradisional melatih masyarakat menggunakan pengetahuan lokal untuk sebagai modal, seperti pertanian atau kerajinan. Pengakuan hak adat, memberikan perlindungan hukum terhadap tanah dan ruang hidup mereka. Pendidikan inklusif, kurikulum sekolah yang mengintegrasikan budaya lokal dengan pengetahuan umum. Selanjutnya ada contoh komunitas terasing di Indonesia. Yang pertama ada suku Dani, suku Baduy Dalam, suku Anak Dalam, dan suku Tagutil. Nah, jadi kesimpulannya, masyarakat terasing merupakan kelompok sosial masyarakat yang hidup ke dalam keterpencilan, baik secara geografis maupun sosial budaya, sehingga mereka mengalami keterbatasan akses dalam akses pendidikan, akses kesehatan, akses ekonomi, serta akses pembangunan. Kehidupan mereka umumnya masih ke dalam tradisional, bergantung pada alam dan sangat menjunjung nilai-nilai sosial dan budaya mereka yang diwariskan secara turun-temurun. Kondisi keterasingan ini disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari letak geografis yang sulit dijangkau, keterbatasan infrastruktur, rendahnya pendidikan, pola ekonomi subsisten, hingga adanya stigma yang marginalisasi dari masyarakat luas. Akibatnya, masyarakat terasing ini seringkali berada dalam posisi rentan dan kurang mendapatkan perhatian optimal dari pembangunan nasional. Sekian dari kelompok 4. Terima kasih.